Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Alfa Chandra Kusuma, NIM 18050167. Video ini saya buat sebagai tugas video presentasi dari mata kuliah Lembaga Keuangan di bab satunya yang berjudul Sistem Keuangan. Kita masuk kepada PPT-nya yang berisi latar belakang kemunculan pasar keuangan. Di dalamnya mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi. Pengaliran dana ada dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung melalui lembaga peraturan keuangan. Ada manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, menekan ongkos transaksi, kedua, mengurangi harga transaksi, ketiga, memperlancar aliran dana, dan yang terakhir berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun terdapat di sini resiko, yaitu informasi asimetris juga sifat jatuh tempo yang berujung kepada menimbulkan resiko pada pelaku ekonomi. Kemudian ada gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi sistem keuangan, mengurangi pertumbuhan ekonomi, maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Kedua, ada aliran dana dalam sistem keuangan. Di dalamnya ada dua tokoh atau dua subjek, yaitu supplier atau penabung pemberi pinjaman, dan yang kedua adalah demanders atau peminjam dan juga pengguna pinjaman. Kedua subjek ini saling berhubungan melalui perantara keuangan atau pembiayaan tidak langsung yang bisa melalui pasar keuangan atau pembiayaan langsung. Kemudian pihak dalam sistem keuangan ada dua, yaitu pemilik dana dan peminjam dana. Manfaat aliran dana dalam sistem keuangan yaitu kegiatan investasi yang meningkatkan produksi plus kegiatan konsumsi yang menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada struktur pasar keuangan, yaitu klasifikasi pasar keuangan. Terdapat 4 klasifikasinya, yaitu berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, berdasarkan prioritas pengembalian, berdasarkan urutan transaksi, berdasarkan organisasi pasar. Kemudian pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang pertama pasar uang, yang kedua pasar modal. Pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return. Yang pertama ada pasar obligasi atau debt market, dan yang kedua ada pasar ekuitas atau equity market. Pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi ada dua, yaitu pasar primer dan yang kedua pasar sekunder. Sedangkan pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar ada dua, yaitu pasar bursa atau exchange market, dan yang kedua adalah pasar on bursa atau over the counter market. Ini singkat jadi OTC. Dan yang terakhir ada informasi asimetris yang berisi argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan, analogi pasar jeruk Medan. Itu sebagai contohnya. Informasi asimetris itu menciptakan ongkos transaksi keuangan seperti pilihan merugikan atau adverse selection dan moral hazard atau bahaya moral. Kemudian ada pilihan merugikan yang tadi adverse selection adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Dan pilihan merugikan yang tadi adalah adverse selection, contoh ketidakmampuan mengetahui resiko default atau gagal bayar peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Dan sebagai perilaku bahaya moral, yaitu moral hazard, muncul setelah transaksi dilakukan, dijelaskan oleh model principal again problem. Contohnya, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Dan yang kelima ada klasifikasi perantara lembaga keuangan berdasarkan sumber dana. Yang pertama ada lembaga penerima simpanan atau depository
institution. Dan yang kedua ada contractual saving institutions. Ketiga ada perantara investasi atau investment intermediaries. Dan bentuk-bentuk pinjaman bank terdapat sistem keuangan global, yaitu ada obligasi asing. Contohnya obligasi perusahaan yaitu Eurobond, obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Yang kedua ada euro currency, simpanan dalam mata uang suatu negara di wilayah negaranya. Masuk ke regulasi sistem keuangan. Mengapa dan oleh siapa? Karena adanya resiko akibat asymmetric information, maka dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Kemudian bentuk regulasi sistem keuangan. Yang pertama ada menyediakan informasi kepada publik, bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Maka pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Lalu menjaga kesehatan soundness sistem keuangan. Keterkaitan antar pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan, menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Contoh, melalui penempatan cadangan minimum reserve requirement bagi BLKL untuk mengembalikan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Keempat ada menggairahkan pemilik rumah, merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Ini kerap dilakukan oleh otoritas moneter di list development countries atau LCD sebagai singkatannya. Lalu istilah-istilah penting di sini ada banyak ya, yaitu adverse selection, bank investasi, biaya transaksi, cadangan minimum, dealer, dividend, economics of scale, ekuitas, euro bonds, euro currencies, euro dollar, financial panic, foreign bank, informasi asimetris, likuiditas, moral hazard, obligasi asing, pasar keuangan, pasar modal, pasar non-bursa, pasar primer, pasar sekunder, pasar uang, penjaminan emisi, pialang, dan subprime.